Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bisa bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Yes Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak untuk kami puja Tuhan, Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
Dan biar Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka Tuhan. Tuhan yang sertai bahkan di tempat ini untuk bersama-sama mengalami Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau, sebab Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Siap kita yang siap untuk puji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Shalom, sekali lagi shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Kalau kita sudah menginjak di tahun yang baru, di tahun 2023, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Amin, sebab Tuhan Yesus adalah benteng di dalam setiap hidup kita. Tuhan
apapun, sebab kuasa dari Tuhan itu memenuhi setiap kita. Amin. Yes, Tuhan. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengasihi setiap kita. Yes. Mari pada pagi hari ini kita membawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau
berjalan bersama Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam setiap kami. Karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya buat hidup kami. Terlebih memasuki tahun 2023 ini Bapa, biar Engkau bawa kami Tuhan semakin mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, menaruh harapan kami penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berjalan di depan kami, memimpin setiap langkah dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menarik setiap kami untuk kami boleh datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga benar-benar Tuhan mengubah hidup kami. Hidup kami tidak sama di tahun yang lalu. Tahun 2023 kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Dan Engkau siap melawat setiap pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau tahu hati kami Tuhan. Tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan Engkau Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Engkau. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan beri hati kami yang lebih lagi, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, firman ini yang termeterai di dalam hidup kami, mengerjakan di dalam hidup kami, hari lepas hari terus, untuk kami mengiringi Engkau sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, beri kami hati yang lembut, hati yang siap dibentuk oleh kebenaran firman. Kamu urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau pakai kami. Biar benar-benar firman ini menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau usir, sepakat kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya jeripaya kami tidak sia-sia. Tuhan yang akan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat kita semua, kita masih sehat sampai pagi hari ini. Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saat kita memasuki tahun 2023, kita berjalan bersama Tuhan, saya yakin kebangkitan akan terjadi, revival akan terjadi dalam hidup kita. Luar biasa, dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema harapan di dalam Tuhan. Harapan di dalam Tuhan. Ayo kita buka lebih dulu Bapak ya. Kita buka lebih dulu di dalam Mazmur pasal 39. Kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-8. Ya, karena satu ayat saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras ya. LCD ada ya. Kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-8. 2, 3. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu aku berharap.
Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekarang apakah yang aku nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Jadi cuma Tuhan, Bapak Ibu ya, satu-satunya yang pasti yang kita bisa jadikan tempat untuk kita berharap. Pengharapan dalam dunia ini selalu mengecewakan dalam hidup kita. Tapi pengharapan di dalam Tuhan, kita nggak pernah kecewa. Karena Dia Allah yang setia. Tadi dikatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita setiap hari, Bapak. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita mau merenungkan. Kita mau belajar dalam kitab Ratapan. Kita buka ya. Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Ya. Saya akan bacakan ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Luar biasa ya. Kalau kita baca, ini merupakan bagian yang indah di dalam kitab Ratapan. Ya. Mengatakan kasih Tuhan, luar biasa Bapak. Dan kita mau belajar untuk kita bisa melihat cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar dalam kita menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan yang kita akan jalani di tahun 2023. Karena cara pandang yang benar itu akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi dari cara pandang itu akan menuntun hidup kita, memasuki tahun 2023. Sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau cara pandang kita nggak benar, salah, maka yang akan kita alami, kita akan selalu mengalami kekecewaan, kita akan mengalami kepahitan dalam hidup ini. Tapi kalau cara pandang kita seperti yang Tuhan mau, maka saya yakin dan percaya kita selalu ada harapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi waktu kita membaca ayat tadi mulai 21 sampai 24, ya, dalam teks Ibrani, ya, bagian ini memang merupakan satu puisi yang paling indah, ya, di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya. Tetapi di balik keindahan puisi tadi, kalau Bapak Ibu baca di rumah, ya, ada kisah yang gak baik, Bapak Ibu, ya. Ada kisah yang sedih, yang suram di balik puisi yang indah yang tadi kita baca. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca, karena di situ ada peristiwa yang luar biasa di mana bangsa Yehuda, ya, bangsa Yehuda kerajaan yang ada di selatan itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, 70 tahun itu waktu yang lama, Bapak Ibu, ya. Dan situasi ini merupakan situasi yang berat. Baik bagi Yeremia secara pribadi, karena yang menulis kitab ini Yeremia. Baik juga bangsa Yehuda secara umum. Bapak Ibu nanti baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Jadi di situ Yeremia mengungkapkan kesedihannya, Bapak Ibu. Ya. Kenapa bangsa Yehuda, Yeremia sedih, mengalami kesedihan? Karena mereka menganggap apa yang paling penting dalam hidupnya mereka kehilangan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita pelajari, ya, apa yang paling penting di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu hilang, ya, dari mereka. Yang pertama yaitu kota Yerusalem, Bapak Ibu. Ya. Sejak zaman Daud memindahkan kerajaan, ibu kota kerajaan ke Yerusalem.
Yerusalem menjadi kota yang termasyur, besar, Bapak Ibu, begitu terkenal. Tapi pada saat Yeremia menulis kitab Ratapan, pada saat itu kota Yerusalem itu sudah porak-poranda, sudah hancur, Bapak Ibu ya. Jadi kota yang dulunya termasyur, terkenal, ternyata sudah hancur, ya, dihancurkan oleh tentara Babel. Jadi kota yang dibangga-banggakan, Yerusalem, sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang mereka banggakan, apa yang mereka anggap penting, itu sudah tidak ada lagi. Yang pertama Yerusalem. Yang kedua yang mereka banggakan yaitu Bait Allah. Ya. Salomo membangun Bait Allah dengan bahan yang terbaik, emas yang terbaik, perak yang terbaik, semua yang terbaik. Bahkan dikelola oleh ahli-ahli bangunan yang terbaik di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya. Bait Allah waktu yang dibangun Salomo itu merupakan salah satu bangunan yang menakjubkan. Ya, begitu mewah, tapi itu pun juga sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Babel. Ya. Jadi apa yang mereka pandang luar biasa, mereka pandang penting, bangga, itu semuanya hilang, Bapak Ibu. Ya, Yerusalem sudah hancur, Bait Allah juga demikian. Dan yang ketiga, mereka juga kehilangan tanah perjanjian. Ya, karena mereka ditawan di Babel, kan, Bapak Ibu. Tuhan sudah melepaskan mereka, ya, untuk mereka melalui, ya, perjalanan yang begitu jauh, ya, untuk sampai ke tanah perjanjian. Ya. Tapi begitu sampai tanah perjanjian, akhirnya mereka ditawan lagi, ya, di negeri asing, yaitu di negara Babel. Jadi apa yang mereka, bangsa Yuda, banggakan, Yeremia banggakan, tiga hal ini yang merupakan identitas, semuanya hilang. Ya. Gak ada lagi yang dibanggakan. Ini merupakan situasi yang sulit, Bapak Ibu. Ya. Seperti kita saat ini, Bapak Ibu dan saya, ya, pasti kita masing-masing punya sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup kita. Pasti, ya, mungkin ada orang yang menganggap penampilan penting dalam hidupnya, kan ada, Pak. Ya. Sehingga mungkin ada sesuatu sedikit, ya, saya ingat dulu ada orang bilang, oh, ada ubannya bingung, sudah ya. Jadi penampilan dianggap penting dalam hidupnya. Ada orang-orang yang demikian, ya. Ada orang yang menganggap uang itu sangat penting dalam hidupnya, ya. Sehingga kalau dia mengalami kerugian ataupun bisnisnya mungkin bangkrut atau gimana, ya, maka pasti nilai hidupnya juga akan berubah. Dia pasti akan mengalami kekecewaan, Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup kita. Dan bagaimana jika itu diambil dari kita, Bapak Ibu, ya? Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin materi kita Tuhan ambil. Mungkin pekerjaan, kepandaian kita Tuhan ambil. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, Pak, kita waktunya belajar, ya. Seperti Yeremia, ya. Kita harus belajar membuat puisi yang begitu indah, ya. Kalau kita pelajari itu begitu indah puisi dari Yeremia tadi, Bapak, ya. Jadi situasi yang sulit, ya, dalam hidup kita, begitu juga yang Yeremia alami, itu berlangsung terus, Bapak Ibu, sampai 70 tahun. 70 tahun untuk waktu yang lama, ya. Sehingga nanti sampai 70 tahun baru Tuhan berjanji, Tuhan mengubah, Tuhan memulihkan setelah 70 tahun. Keadaan kita mungkin tidak berubah, Bapak Ibu. Saat ini mungkin keadaan kita nggak berubah, atau mungkin kita berubah tapi untuk jangka waktu yang lama, seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya, selama 70 tahun waktu yang lama.
Tetapi ada satu hal yang Tuhan akan ubah dalam setiap kita pada pagi hari ini, yaitu cara pandang kita. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan kita kuasa untuk mengubah keadaan kita, tidak. Ya. Ya. Tetapi Tuhan mengubah cara pandang kita terhadap setiap masalah pergumulan keadaan dalam hidup kita. Jadi yang Tuhan mau ubah itu cara kita memandang baik terhadap semua persoalan. Sehingga kalau kita memiliki cara pandang yang benar, ya, maka Bapak Ibu dan saya pasti akan mengalami perubahan. Ya. Di tahun 2023 nggak sama dengan tahun 2022, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana cara pandang kita supaya benar, ya, untuk kita dapat menjalani hari-hari ke depan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya akan bacakan di ayat 20 tadi ya, Ratapan 3 ayat 20 ya, dan 21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi, nah ini ada kata kontras, ya, kata sambung kontras ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya. Kalau kita baca di ayat 20-nya, dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Seakan-akan ada kesedihan, Bapak, di ayat 20. Ya. Karena dia selalu mengingat, sehingga membuat jiwanya itu tertekan. Ya, di ayat 20. Tetapi kalau kita baca di ayat 21, ya, di situ ada semangat yang muncul. Ya, karena dikatakan tetapi, ya, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, jadi bertolak belakang, Bapak ya. Karena apa? Karena cara pandangnya sudah berubah. Kalau di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan, jiwaku selalu mengingat hal itu dan terpuruk dalam diriku. Bukan tertekan, ya, tetapi terpuruk di dalam diriku. Orang yang bersedih, Bapak Ibu, lalu memperhatikan kesedihannya terus, ya, mengingat persoalannya terus, masalahnya terus, pergumulannya terus, maka pasti jiwanya akan terpuruk, Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan, orang yang sudah punya persoalan pasti cenderung itu memikirkan persoalannya terus, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ada masalah, pasti yang kita pikirkan masalah itu terus, dan dia tidak akan memikirkan yang lain. Jadi masalah itu terus yang dipikirkan, dan itu yang dialami. Begitupun dengan Yeremia. Ya. Makanya ketika dia mengatakan bukan cuma jiwaku teringat, tetapi jiwaku apa? Selalu teringat. Berarti dia mengingat terus. Ya. Mengingat terus setiap masalah yang terjadi saat itu. Ya. Jadi dia tidak mau lepas dari masalah, diingat terus, selalu teringat. Seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang saya pernah menjumpai seorang yang, maaf mungkin anaknya sudah dipanggil Tuhan, lalu orang tuanya itu mengingat terus kesedihan yang dialaminya. Jadi setiap dia berbicara, ya, bercakap-cakap tentang apapun, selalu yang dikatakan mengkaitkan dengan anaknya yang sudah dipanggil Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Kita ini seringkali mengingat hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Mengingat setiap persoalan, masalah dalam hidup kita, sehingga jiwanya selalu tertekan, terpuruk. Ada banyak di antara kita. Ada banyak kita yang membiarkan diri kita ini dikuasai oleh persoalan, Bapak. Oleh masalah yang terjadi. Yang membiarkan jiwa kita ini terpuruk akhirnya. Karena apa? Karena kita selalu mengingat akan masalah itu, Pak. Ya. Tetapi yang luar biasa di ayat 21-nya, Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Stop sampai di situ dulu ya.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan kalau dalam terjemahan yang tepat, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani itu dikatakan hal-hal ini yang aku kembalikan di hatiku. Itu yang tepat. Kalau hal-hal inilah yang kuperhatikan, kita kadang bingung. Tapi ini yang tepatnya, hal-hal ini aku kembalikan di hatiku, di dalam hatiku. Dalam bahasa Ibraninya. Ini luar biasa, Pak Ibu. Hal-hal yang dikembalikan di dalam hati itu apa, Pak Ibu? Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Yang dikatakan ayat selanjutnya dikatakan. Jadi di dalam hati Yeremia, sebelumnya dalam hatinya itu sudah ada kasih setia Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Itu yang mengisi hati Yeremia. Akan tetapi karena ada persoalan, situasi yang buruk terjadi, akhirnya semua itu pergi, Bapak Ibu ya. Diganti apa? Diganti penyesalan, diganti kekecewaan, diganti kepahitan, kesedihan. Itu yang kita alami juga. Jadi saat ini apa yang kita isi di dalam hati kita, itu yang akan menentukan kualitas hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya ingin kualitas hidup kita penuh dengan sukacita dan pengharapan, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengisi hidup kita itu dengan kekecewaan, dengan penyesalan, dengan kesedihan, Bapak Ibu. Apalagi firman Tuhan selalu katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Tuhan minta kita selalu penuh dengan sukacita, sehingga ada harapan. Kalau orang dunia mungkin mengajarkan masa lalu adalah masa bodoh, sebuah cara untuk melupakan masa lalu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita meninggalkan masa lalu, tapi kita belajar sesuatu dari masa lalu. Apa yang telah terjadi kita pelajari, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2023. Oleh karena itu, jangan Bapak Ibu dan saya mengisi hidup kita ini dengan kekecewaan, dengan penyesalan, dengan kesedihan, dengan kepahitan. Semuanya itu jangan, Bapak Ibu. Kita tinggalkan benar-benar tahun 2022. Jangan kita mencari mungkin ada apa yang keladi apapun di tahun 2022. Sudah nggak usah. Ya. Yang penting tahun 2023 kita perlu belajar berjalan bersama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mengisi hati kita dengan semuanya itu, maka hati kita nggak akan terpuruk, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memiliki semangat yang baru. Maka yang harus kita kembalikan di dalam hati kita yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Itu semuanya dikembalikan di dalam hati kita. Dan pada saat itu dikembalikan di dalam hati kita, maka ayat 21b dikatakan, oleh sebab itu aku akan berharap. Sehingga kita bisa berharap kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani terjemahnya, aku memiliki pengharapan, bukan aku akan berharap. Aku memiliki pengharapan. Kalau aku akan berharap, belum tentu aku punya pengharapan, Bapak Ibu. Tapi kalau aku memiliki pengharapan, maka aku pasti akan berharap. Makanya itu yang tepat, Bapak Ibu ya, dalam bahasa ini. Jadi bukan sekedar aku akan berharap, tetapi aku memiliki pengharapan. Dan itu terjadi kalau kita isi hati kita dengan semua hal-hal yang baik. Dan ini bicara tentang cara pandang. Oleh karena itu cara pandang penting, Bapak Ibu ya. Karena saat ini kita ini mau memandang persoalan kita, atau kita mau memandang Tuhan. Itu yang penting, Bapak Ibu. Kalau kita memandang betapa besarnya persoalan kita, maka kita tidak bisa memandang betapa besar kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Karena ini
kembali lagi cara pandang kita yang berbeda. Semua hal di dalam hidup kita itu kadang-kala perlu diubah hanya melalui cara pandang kita. Karena kita seringkali berpikir bagaimana mengubah keadaan kita, itu yang seringkali kita minta sama Tuhan. Ya, tapi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, bukan mengubah keadaan kita, Bapak Ibu, tapi Tuhan mengubah cara pandang kita. Ya. Kita seringkali berpikir solusi kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengubah keadaan. Tapi sebetulnya solusi dari Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengubah cara pandang kita dengan benar, Bapak Ibu. Jadi memiliki cara pandang itu penting sekali. Ya. Ya. Kalau cara pandang kita nggak benar, pasti ya, apa yang kita lewati selalu penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Tapi kalau cara pandang kita benar, maka kita akan bisa selalu bersyukur di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ya. Penting Bapak Ibu ya. Mari di tahun yang baru kita ubah cara pandang kita. Mungkin keadaan kita tidak berubah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Kalau kita berfokus kepada masalah kita, kepada pergumulan kita, maka kita pasti akan terpuruk. Tapi kalau kita berfokus hanya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita bangun pagi, ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Ya. Jadi kalau bangun pagi, ya, kita katakan puji Tuhan. Ya. Hari baru Tuhan beri, semangat baru Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan bangun pagi, aduh capek Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu ya. Supaya benar-benar kita diberikan semangat baru oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya, saat bangun pagi ya. Jangan bangun-bangun sudah pikirkan persoalan-persoalan, jangan. Bangun pagi kita memikirkan Tuhan, ya. Itu penting ya, Bapak ya. Kita belajar, Bapak, cara pandang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita miliki. Yang pertama, kita memiliki cara pandang keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ya. Keadaan yang lebih buruk bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak terjadi, Bapak. Kadang-kadang tidak sama dengan ekspektasi kita. Apa yang kita pikirkan terjadi, ternyata nggak terjadi. Karena dikatakan ayat 22a, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, itu yang betul, Bapak. Ya, di dalam NIV katakan ya. Jadi subjeknya itu bukan kasih setia Tuhan, akan tetapi subjeknya tak berkesudahan. Artinya kita ini subjeknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Ya. Berarti kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan bisa saja memusnahkan bangsa Yehuda, ya, karena Tuhan marah karena ini bangsa yang tegar tengkuk. Bisa, Bapak Ibu. Tuhan bisa membuang bangsa Yehuda ke Babel dan Tuhan tidak akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, bisa, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Ya. Karena Tuhan baik, ya, luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan hanya membuang mereka sementara dan nanti Tuhan mengembalikan lagi ke tanah perjanjian, ya. Bapak Ibu, yang lebih buruk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak membuatnya itu terjadi, juga bisa, Bapak. Ya. Oleh karena itu kita jangan seringkali memakai pikiran kita, logika kita. Karena seringkali itu nggak sama dengan yang terjadi, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penting, ayo kita senantiasa menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Jangan selalu memikirkan yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita. Sehingga cara pandang kita itu benar kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Yang kedua, ya, yang kita miliki cara pandang yang kedua, ya, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan
itu selalu mengisi hidup kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-22 dan 23. Ratapan 3 tadi ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Luar biasa ya. Ada kata-kata yang dipakai, kasih setia Tuhan, ya, rahmat Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Padahal 3 kata ini adalah kata yang hampir sama ya, sinonim. Ya. Kenapa kok dipakai sampai 3? Karena Yeremia mau menggambarkan betapa luar biasanya, betapa kayanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, ya, sampai menggabungkan 3 kata. Yang pertama dikatakan kasih setia. Kasih setia ini bahasa Ibraninya yaitu hesed, ya. Hesed itu kasih, tapi kasih perjanjian. Dalam kaitan dengan perjanjian, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tahu kata kasih setia itu kita jarang menggunakannya. Enggak ada, Bapak Ibu. Pernah enggak kita mengucapkan kepada orang lain, aku kasih setia kepadamu? Enggak ada. Ya. Enggak pernah ada. Karena ini memang dipakai untuk dalam konteks perjanjian. Kasih setia, hesed. Ya. Tuhan memberikan perjanjian dalam hidup kita. Kasihnya luar biasa. Tuhan itu mengasihi dalam hidup kita. Nah, tapi bukan cuma mengasihi, Bapak Ibu, tapi mengasihi dalam konteks perjanjian. Karena Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya. Tuhan gak pernah ingkar janji, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Ya. Tuhan selalu setia di dalam hidup kita. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua dikatakan tadi rahmat-Nya. Rahmat itu dari kata rahamim. Kata rahamim itu juga berkaitan dengan kasih, tapi kasih yang ditujukan kepada orang berdosa, kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang bersusah hati. Itu kasih rahamim, Bapak. Ya, yang dikatakan rahmat. Luar biasa kasihnya dalam hidup kita, Bapak. Dan yang ketiga yaitu kesetiaan Tuhan. Itu dalam bahasa Ibraninya emunah. Ya, emunah itu juga sama, artinya kasih, Bapak. Tapi berkaitan dengan kasih yang mengandung permanensi, kasih yang mengandung kepastian, Bapak. Luar biasa. Makanya diterjemahkan kesetiaan Tuhan. Jadi bukan cuma kasih, tapi kasih ini bisa dijadikan sandaran hidup kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya bersandar pada kasih ini, maka Bapak, Ibu, dan saya akan mendapat kepastian di dalam kesetiaan Tuhan. Luar biasa, Bapak. Jadi 3 kata ini dipakai untuk menggambarkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita memang sulit, Bapak Ibu, tapi kebaikannya kaya di dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan, Bapak. Dia luar biasa, Bapak. Rahmat Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, rahmat Tuhan tidak ada habisnya. Kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Saya kemarin merenung, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu ya. Ya. Sesuatu yang tetap ada, yang tidak habis-habis, belum tentu selalu baru, Bapak. Ya. Tapi kesetiaan Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Artinya tidak bisa habis-habis. Dia Bapa yang sangat setia dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekalipun hidup ini penuh dengan masalah, hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan kesusahan, Bapak Ibu, tapi kasih setia Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Bapak. Ya, Dia selalu ada di dalam hidup kita.
Oleh karena itu, walaupun kita jalani hari-hari dalam hidup kita seringkali mengatakan, Tuhan, hidupku kok seperti ini ya Tuhan. Aku susah tidur, bangun pagi, malam kembali lagi kita mengalami kesusahan. Tapi saya yakin dan percaya, saat kita bangun pagi-pagi hari, maka Tuhan akan sediakan kasih setia yang baru, anugerah yang baru, kebaikan yang baru dalam hidup kita, Bapak. Karena Dia Bapa yang sangat baik dalam itu. Tuhan gak berjanji ya, bahwa hidup kita ini apa ya, selalu mengalami sesuatu yang enak dalam hidup kita. Tidak. Tapi saya percaya ya, kebaikannya selalu mengisi hidup kita, Bapak. Sehingga saat kita bangun pagi, kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, Bapak. Luar biasa. Itu cara pandang yang kedua, Bapak. Sekarang yang ketiga, cara pandang yang ketiga ya, di ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi yang ketiga yaitu Tuhan adalah bagian kita. Ini katakan aku berkata kepada jiwaku, kata jiwaku. Berarti ini bicara kepada diri kita sendiri loh. Ya, pasti semua kita pernah bicara pada diri kita sendiri. Ini seperti mengumman dalam hati ya. Ya, Tuhan adalah bagianku. Ini yang luar biasa. Ya. Yeremia waktu dia mengalami kesedihan yang luar biasa karena pemberian-pemberian Tuhan sudah musnah, karena perjanjian Yerusalem, bait suci, semuanya sudah hilang, Bapak Ibu. Tapi Yeremia menghibur diri dengan mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Ya. Jadi bagi Yeremia, yang penting bukan pemberian Tuhan, ya, tapi yang penting adalah Tuhan sendiri. Ya, biar itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita bukan lebih fokus kepada berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, tetapi biarlah kita fokus hidup kita lebih fokus kepada Tuhan dalam hidup kita ya. Jangan kita mementingkan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri. Jangan, Bapak Ibu. Kalau kita mementingkan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri, maka saat berkat itu Tuhan ambil, maka kita pasti akan kecewa. Ya. Oleh karena itu, kalau saya melihat ada beberapa orang yang mengalami kecewaan dengan Tuhan, ya, karena mereka kecewa, karena tidak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jadi mereka kecewa karena mereka selama ini menempatkan berkat-berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Karena itu jangan itu terjadi dalam hidup kita, Pak Ibu ya. Ya, yang paling penting bagi kita, bagi saya adalah Tuhan. Itu menjadi bagian dalam hidup. Tuhan bagian yang tidak pernah bisa hilang dalam hidup kita. Ya. Kalau Bapak Ibu mengakui Tuhan lebih penting dari berkatnya, maka kita telah membuat pilihan yang paling bijaksana, Bapak Ibu ya. Ya, yang membuat kita bahagia itu pribadi, bukan bendanya. Ya. Ya, yang membuat kita bersuka cita itu bukan kado, tapi cinta yang dibungkus dengan kado. Benar tidak? Bukan kadonya. Buat apa kita menerima kado, tapi dari orang yang tidak mencintai kita? Lebih baik kita tidak menerima apa-apa, tapi kita bersama dengan orang yang mengasihi kita, mencintai kita. Ya. Itu lebih penting, lebih bagus. Ya. Oleh karena itu, ayo cara pandang kita harus berubah. Biar Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, selalu fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau berkat itu nanti baru second blessing. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, maka segalanya hidup kita akan terus diatur oleh Tuhan. Ya. Sehingga benar-benar kita berjalan, menjalani hari-hari ke depan. Saya yakin dan percaya selalu Tuhan beri pengharapan di dalam Tuhan,
dan kita akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, selalu ingat satu hal, kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa Bapak ya. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk terus biar Tuhan yang nomor satu di dalam hidup kita ya. Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, maka pasti di tahun 2023 ini hidup kita akan menjadi hidup yang indah, karena Tuhan selalu menopang kita dengan kasih setianya dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, luar biasa firman pada pagi hari ini mengingatkan kita. Ayo setiap kita ya, untuk selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau di waktu kita senang mungkin kita mudah untuk mengingat, tapi kalau di waktu kita ada beban, ada masalah, ingatlah selalu. Di situ pun Tuhan turut bekerja ya, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita Bapak Ibu ya. Ayo kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Amin Bapak ya. Luar biasa ya. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak pernah habis dalam hidup kita ya. Sampai nanti di anak cucu kita terus Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu tinggal kalau kita mau berpegang pada perjanjian Tuhan Bapak, untuk kita melakukan titanya, kita melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, biar kita selalu masuk di dalam rencana Tuhan Bapak dalam hidup kita Bapak ya. Kita baca satu ayat lagi di dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Luar biasa Bapak ya. Jadi Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita kalau cara pandang kita benar Bapak ya. Ayo ubah cara pandang kita ya, biar kita bisa berjalan bersama Tuhan, terus mengiring Tuhan sampai akhir dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.